Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winario. Saya akan menjelaskan sejarah Islam yang ada di Asia Tenggara, yang dimulai dengan teori Arab, yang dikemukakan oleh John Crawford dan Profesor Syed Naqvit Atas. Ia berpendapat bahwa adanya perdagangan Arab ke Nusantara berdasarkan catatan Cina akan mewujudkan sebuah perkampungan, karena ketika pedagang itu datang dan dia akan kembali pada suatu saat, maka dia membuat sebuah perkampungan itu dan menyebarkan agama Islam. Lalu dari bukti-bukti benda, yaitu tulisan, dan kesusastraan sama seperti yang ada di Arab. Lalu ada perkataan Arab yang ada di tulisan Jawi. Dan yang terakhir, adat dan kebudayaan yang dipengaruhi oleh kebudayaan Arab. Lalu ada teori dari Mesir yang dikemukakan oleh Hamka. Sebagian besar kaum muslimin Indonesia ini menganut kaum mazhab Syafi'i yang dominan yang ada di Mesir. Lalu raja-raja Aceh ini sendiri mempunyai hubungan kuat dengan raja-raja yang ada di Mesir itu sendiri. Lalu ada teori dari Persia yang dikemukakan oleh Hussein Diningrat. Ia berpendapat bahwa kata Syekh untuk Raja Aceh itu berasal dari Raja Persia itu sendiri. Selain itu, acara Tobut dan paham Syiah yang dianut masyarakat awal di Barus menunjukkan pengaruh Persia yang kuat dan dominan. Dan ini merupakan, teori Persia ini merupakan lawan dari teori India. Teori India yang dikemukakan oleh Snook Orange. Ia berpendapat bahwa hubungan perdagangan antara India dengan Asia Tenggara sudah terjalin lama. Dibuktikan dengan adanya penyebaran agama Hindu dan Buddha yang terlebih dahulu dilakukan. Lalu pedagang Islam menyebarkan agama Islam ini sendiri melalui perdagangan kepada masyarakat setempat. Dan ada buktinya sendiri, batu marmer milik Malik Al-Shaleh di Pasai mirip seperti yang ada di India. Lalu ada teori dari Cina yang dikemukakan oleh De Graaf, Slamet Muljana, dan Dennis Lombard. Banyak kebudayaan Indonesia Nusantara itu mirip seperti yang ada di Cina. Buktinya saja, tokoh-tokoh besar seperti Sunan Ampel, Raja-Raja Demak merupakan keturunan dari Cina. Lalu kenapa hal ini Islam mudah diterima di Asia Tenggara? Para pendakwah ini asli dari Arab. Lalu ia menetap di suatu tempat. Lalu mereka menikahi seorang perempuan aslinya, lalu mengislamkan dan mempunyai anak. Lalu anaknya itu akan menjadi agama Islam. Lalu ada metode yang kedua, yaitu mengislamkan penguasanya. Karena kondisi sosial orang Melayu, ketika pemimpinnya Islam, maka rakyatnya juga akan ikut apa yang dilakukan oleh pemimpinnya, akan menjadi Islam itu sendiri. Lalu bagaimana sih sebenarnya islamisasi yang ada di negara-negara Asia Tenggara, seperti di Brunei? Kedatangan Islam di Brunei itu melegitimasi bagi rakyat Brunei itu untuk menikmati Islam yang tersusun dari adat. Karena sampai sekarang secara jelas terlihat pengalaman ajaran Islam di sana berakulturasi dengan adat. Lalu berbeda dengan Malaysia. Malaysia ini mengislamisasinya itu melewati perdagangan dan ulama. Lalu kalau di Indonesia itu teknik penyebaran agama Islamnya ini dengan tanpa peperangan, tetapi dengan cara damai, seperti melalui perkawinan, perdagangan, pendidikan, politik, kesenian, tasawuf yang mendukung untuk penyebaran agama Islam. Lalu ada yang di Thailand. Kalau di Thailand ini sendiri, Islam masuk sejak abad ke-19. Proses masuknya Islam dimulai sejak kerajaan Siam mengakui kerajaan Pattaya Raya. Patani ini berasal dari kata Al-Fatani yang
berarti kebijaksanaan atau cerdik, karena di tempat itulah banyak lahir ulama cendekiawan muslim terkenal. Lalu ada di negara Filipina, Islam mencapai puncak kejayaannya pada sekitar abad 12 atau 14 dengan kedatangan pedagang muslim dari Teluk Persia dan musim Malabar yang ada di India Selatan. Para pengikutnya dari beberapa sultan dan kerajaan dalam kerajaan Melayu seperti orang Moro berusaha mendirikan sebuah wilayah Islam di Mindanao dan Fasyasya. Islam bangsa Moro merupakan kombinasi bangsa Melayu dengan orang Spanyol. Notabene orang Spanyol itu adalah orang Andalus. Nah, lalu ada di negara Myanmar. Proses penyebaran muslim di Myanmar ini dari pantai Arakan, kemudian lanjut ke selatan dan masuk Islam ke Myanmar tidak hanya dibawa oleh pedagang Arab, Muslim Malaysia dan India, juga melainkan peran penting dari penyebar Muslim yang ada di Myanmar. Lalu ada di negara Kamboja. Untuk kedatangan Islam di Kamboja, dari berbagai sumber untuk penulis dapat bahwa Islam dari Kamboja ini terdapat dari Hadramaut. Masuknya dan berkembangnya Islam di Kamboja tidak dapat dipisahkan dari orang-orang Champa di negeri itu. Dikarenakan orang-orang yang pertama masuk Islam di itu adalah orang Champa, di mana orang Champa itu berasal dari negara Vietnam Tengah. Lalu negara terakhir adalah negara Vietnam. Kerajaan Islam yang lahir pertama kali di Asia Tenggara adalah Champa. Kerajaan ini berada di Vietnam. Dari bahasa negara tersebut dikenal dengan Chim Tan, yang sudah ada sejak 2 abad kedua. Pengaruh Islam di sana bermulai dari sejumlah saudagar yang berasal dari India, Persia dan pedagang Arab, sehingga mereka mempengaruhi Raja Cheng Bong Ang yang diislamisasikan oleh Syed Hussein setelah memeluk agama Islam, berubah menjadi Raja Zainal Abidin. Hal ini menarik dalam perpindahan ini adalah melahirkan keterkaitan dengan keluarga yang ada di Wali Songo. Sekian dari saya, lebihnya kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.